harus difahami betul oleh siapapun, NU khususnya jadi pengurus menurut saya. Agar pengurus itu tidak jadi urusan gitu. Kalau di NU kan An-Nisa 59 dipegangi betul ya, ati Allah tu Rasul ulil amri. Terus yang wajib sebenarnya kalau pengurus tahu. Ya esensi NU ya ini. Satu, Paham. cinta ilmu itu mutlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Kilatan Podcast, ngaji kitab Turos Nusantara. Sebuah mahakarya dari ulama-ulama Nusantara yang bisa dijadikan acuan dari manuskrip-manuskrip beliau, dari kitab-kitab beliau, dari pemikiran-pemikiran beliau yang sampai hari ini relevan dalam kehidupan kita. Makanya kemarin kan kita juga ngaji sama Nyai Ali ya. Iya. Kan akhirnya aku ngerasa oh iya bener awak dhewe kudu bekal ilmu. Makanya aku sering belajar, makanya aku saiki zuhud. Kabeh ku tak doy koyo aku ganti sepeda, ganti wah yen aku zuhud. Iku asli ya. Ora ilmu zuhud. Ora nyen asli melarat. Berarti aku wajib dijakati lah. Tapi Kanjeng Nabi kan doanya njaluk melarat. Nggih. Kalau kita enggak Allahumma midni miskinan. Wa suruni fi sumratil fuqara wal masakin. Kita minta kaya saja. Lagi NU sekarang nasalu rizqan halan thayyiban wasi'an. Enggak ada dasarnya. Kanjeng Dimas lek niki. Ya paling tidak yang kedua khairul rizqi ma yakfi. Maka kalau saya doa nasalu rizqan halalan thayyiban kafian yang cukup. Lek kita kiai manapun dakwani Allahumma amitni miskinan. Kiai ini ora wani. Yang agak yang realistis lah kita yang rezeki yang cukup. Kafian. Jalur rezeki akeh itu ndak ada dasarnya. Nggih wis cukup. Ya cukup Kanjeng Nabi kan satu jalur melarat ndak mungkin ya. Kiai manapun di NU ndak ada. Ndak pernah dengan Allahumma amitni miskinan toyo Nabi. Yang kedua ya yang kafian yang cukup, rezeki itu cukup. Ini untuk mengawali. Jadi bagi seluruh pemirsa, kemarin kita membahas tentang konun asasi, sebuah dasar-dasar, sebuah asas-asas, sebuah aturan-aturan bagaimana organisasi itu yang dikedepankan adalah ilmu, persatuan dan kesatuan. Artinya adab itu lebih dikedepankan daripada akal, daripada aturan-aturan terlebih dahulu. Jadi konun asasi ini yang akan membuat kita semakin pintar pada cocok ya berarti ya kan. Yang penting kan akal nomor loro. Ya untung-untungnya aku gak duwe akal maksudnya ya. Iya tapi pengen dadi NU sing asli pakai shot lah. Asli pakai shot. Dan tidak asli pakai sin itu beda, kudu ngerti konun asasi. Konun asasi sendiri napa to Mas? Pakai sin ya asasi nama. Ya terserah lah. Lha soal maca iku Wali Songo Sunan Kalijaga dijak Sunan Ampel di sungai mana itu Bengawan Solo ya kayu ya kayu diwaca ya kayuku ya kayu. Itu ati. Jadi ulama mbah kita zaman Wali Songo dulu kan wis sepuh. Kayak poso-poso afu diwaca apem. Makanya sekarang lek arep poso terus akeh apem. Ya apem tenanan tapi bukan apem. Apem anu yang kata apem sekarang itu juga itu kan laki-laki membawa perempuan ke hotel katanya ikut tuku apem ya. Itu enggak anu Mbak ya, itu enggak hanya untuk puasa. Itu malah untuk berbuka. Dan apeme artis itu lek jarine polisi 80 juta. Itu Mbak ya. Kadang-kadang ya bayangno apem kok 80 juta modele apa. Update sekali nih Mbak ya. Modelin lho, citaane niku. Jadi kembali Mbak ya, konun asasi itu konun itu kan dasar, konun ya undang-undang sebenarnya. Konun ya. Qawanin ya, undang-undang. Kalau kita terjemahan konun itu undang-undang. Asasi dasar. Jadi undang-undang dasar makanya di NU konun asasi ini diletakkan di atasnya anggaran dasar. Jadi anggaran dasar rumah tangga itu kan aturan tertinggi. Tapi sebenarnya tidak. Kesepakatan para ulama NU konun asasi makanya undang-undang dasar asas undang-undang dasar lah ini anggaran dasar kan sebenarnya itu. Jadi yang harus difahami betul oleh siapapun NU khususnya jadi pengurus menurut saya.
agar pengurus itu tidak jadi urusan gitu ya. Jadi ada ART mulai itu banyak pengurus itu jadi urusan. jadi ngurus sembarang ngoten. Lah iya pengurus anu jadi ndak ngurus anu dia jadi jadi urusan. Kan mulai akeh ngono. Perkembangan zaman. Nggih. Jadi intinya kalau kita paham betul, memahami dari kitab Qonun Asasi ini, kita minimal ADART dari Nahdlatul Ulama bisa dipahami setelah kita memahami Qonun Asasi terlebih dahulu. Iya. Idealnya begitu. Nggih. Cuma apakah pengurus NU mulai pusat sampai daerah seperti itu kan belum tentu. Karena orang jadi banyak juga mengapa Qonun Asasi ini diletakkan di atasnya anggaran dasar? Itu artinya bahwa itulah sebenarnya undang-undang tertinggi di NU. Ya khutbah beliau, pidato beliau pada muktamar yang ketiga, sebetulnya bukan muktamar yang pertama. Di Hotel Muslim di Peneleh Surabaya. Baru nanti muktamar keempat di Semarang itu ya. Jadi muktamar 1, 2, 3 itu di Surabaya semua, 26, 27, 28. Baru tahun 29 muktamar keempat insya Allah ada di Semarang itu. Itu ya. Apa saja Mbak Yai inti ya, yang beliau sampaikan? Ya setelah ayat Quran disebut semua ke beliau. 38 ayat yang menjadi dasar nih. Ya tadi kan hanya 1, 2 aja yang kita cuplian aja, yang inti-inti pokoknya artinya ya akhirnya akhlak dan kebersihan hati lah menurut saya. Bab ilmu yang tidak berangkat dari hati itu juga bahasa, karena di Quran kan hati itu kan kayak proses pendidikan di Quran itu kan kayak surat Jumu'ah itu, waladzi ba'atsa fil ummiyina rasulullah minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allim. Tazkiyah dulu baru ta'lim. Tazkiyah itu hati. Tapi proses pendidikan itu hati dulu disiapkan baru otak kan begitu. Tidak pernah dibalik. Dan makanya di kalangan ulama gandengannya itu sama dengan inna sam'a wal basara wal fuad. Mendengar itu harus lebih diutamakan daripada melihat. Quran. Nah, Quran salah, Gusti Allah salah kan. Innallaha sami'un alim kan begitu. Quran itu ayat husna. Makanya di NU pemimpin itu harus suka mendengar. Jangan melihat. Lebih banyak mendengar. Nah, terus saya punya dalil juga itu karena Quran. Jadi kalau sampean pengen rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, berarti syaratnya satu. Suami harus pandai-pandai mendengar istri yang sedang marah. Itu pokoknya inti. Itu kadang salurannya kalau kita mendengarkan radio itu kan saluran rusak Pak ya. Jadi mendengarkan tuh jane mriki kuat, ada tindakan gitu. Ini Quran, makanya saya sering karena hubungannya dengan itu kan mendengar. Ilmu itu mendengar. Ya, tidak melihat. Makanya Nabi kan isma'u masih gitu ya. Kayak khutbah Jumat itu nanti wa'tiu rahimakumullah gitu ya. Ya yang sekarang banyak masjid goblok itu ya. Itu jadian bid'ah, atau boleh diterjemahani bahasa Indonesia ndak bid'ah kan ya. Bapak Ibu tolong apa-apa tolong HP-nya khutbah dibaca, itu kan hadis itu. Jadi waca bid'ah lah diterjemahkan ndak bid'ah. Opo karepe. Saya katakan goblok. Loh itu hadis loh. Dibaca Nabi memang begitu. Itu awalnya kalau saya bicara itu sebenarnya dulu kan bukan itu kan man masal khasah faqat laku. Ketika masjid itu belum dibangun, masih kerikil. Awal Nabi kan masjid Madinah kerikil apa hanya pojok-pojok ono kurma pelepah kurma, terus Nabi khutbah itu ana dolanan kerikil, maka waman masal khasah faqat laku. Nabi khutbah dolan kerikil, Jumatan percuma. Setelah jadi masjid enggak ono kerikil tapi ngomong-ngomong waman takallama faqat laku. Loh itu jelas sanadnya jelas hadis Kanjeng Nabi. Ada kronologinya. Lah nggih, lah ngono saiki iku apa terus gawe tongkat bid'ah. Lho yo wong Kanjeng Nabi yo tongkat sampai sekarang yo gitu terus mimbarnya juga model ke depan gitu. Terus 1, 2, 3 mesti ngono. Terus saiki model apa? Podium. Wonten eskalator bareng. Ya, kembali pada itu. Jadi yang disebut pertama setelah ayat-ayat Quran yang 38 ayat itu, beliau menyebut 4 hal. Fainal istima' wa ta'aruf wal ittihad wa ta'aluf.
Jadi istimewa, kumpul-kumpul itu penting. Jadi manusia tidak bisa sendiri toh. Makanya perlu bersama-sama, perlu mendirikan organisasi berarti. Kemudian ada ta'aruf. Ta'aruf itu ya kita sering li ta'arufu, kenal mengenal dan saling tolong menolong. Ya li ta'arufu. Tapi saya juga berpikir ta'aruf ini adalah akhlak. Imam Ghazali ketika menerangkan di Ihya tentang amar ma'ruf nahi mungkar, ma'ruf itu kan dari kata arafa tadi, itu artinya akhlakul karimah. Nah orang sekarang memberikan amar ma'ruf dan nahi mungkar kan penegakan hukum. Menurut saya itu yang ngaji ini durung tutup. Bulan puasa ketika FPI belum dibubarkan kan mesti wong tutul di ubrak-abrik cari amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, masa kan habis seperti itu. Mestinya kan jangan, Mbah sampean bulan poso mboten usah dodol. Butuh sama nopo. Dia kan dia rondo-rondone ke rondo garing. Karuan rondo teles. Sakit indui. Butuh rondo royal. Kita ini tapi digoreng kan rondo royal. Bingung. Lah, ta'aruf itu akhlakul karimah. Nggih. Makanya wa asyiruna bil ma'ruf, nyebut ta'aruf itu betapa pentingnya akhlak. Laki-laki menurut saya akhlak. Betul. Wa asyiruna bil ma'ruf. Ma'ruf itu akhlak. Berarti akhlak, bukan hukum. Maka kalau orang rumah tangga terjadi syikak tidak boleh diselesaikan secara hukum menurut saya. Harus ma'ruf. Oh iya hakaman min ahli ya. Makanya itu jurusan hukum keluarga Islam harus dibubarkan di IADWN itu, termasuk pengadilan agama itu yang membuat orang pegatkan dan di situ. Karena Ada ini. Nah, tapi ini realitas ya tentang ta'aruf tadi kan. Terjemahan Kementerian Agama itu dulu bil ma'ruf diartikan baik benar, padahal hukum. Pergaulan istrimu dengan benar. Ingat saya itu. Kemudian Profesor Quraish Shihab dari Al-Azhar yang memang ahli hadis, terus ada Prof. Ali Yafi yang ahli. Kemudian dibentuk tim lagi, berubah. Bil ma'ruf diartikan dengan baik, maka pergaulan istrimu dengan baik. Sekarang berubah lagi sekarang dengan sekarang bukan pergaulan istrimu bukan dengan baik lagi. Dulu dengan benar baik, dengan bukan tepat Seksama. bukan. Iya semacam itu patut. Kalau saya kembali pada ulama dari Imam Ghazali dengan akhlakul karim, pergaulan istrimu dengan akhlakul karim ma'ruf. Dari ta'aruf tadi ke ma'ruf. Maka saya berpendapat sikok apapun ya percekcokan sama suami istri tidak perlu secara hukum. Berarti permasalahan-permasalahan itu sebaiknya diselesaikan secara akhlakul karimah. Maka ayat 35 Nisa kan harus diundang keluarga lagi perempuan dirukunkan. Itu artinya sama dengan abdul halal indallah wa talak. Bahwa orang kalau kawin itu tidak boleh cerai. Sebenarnya kawin lagi boleh, tambah lagi boleh. Itu kalau cocok. jadi bil ma'ruf itu akhirnya sebenarnya kan itulah peringatan keras kalau sudah kawin jangan cerai. Malah dia tambah lagi boleh. Itu jadi istri satu tapi satu A satu B. Cemilan. Jadi untuk ini pas waktu saya nggak nonton kan yang Dino delok are. itu ta'aruf yang ketiga Mbak Yai. Dari ya itu ta'aruf, kemudian nyebut itihad. Oh, Itihad. Itihad. Ya baru itihad itu bersatu nggih. Ukhuwah, yang terakhir ta'aluf. Saling asih alif ya. Yang sebenarnya itu istima, ta'aruf, itihad. Yalah, dari situlah nanti di akhir-akhirnya beliau dawuh ya intinya hanya dua tadi, hubul ulum wal itihad. Ini kan masih mukadimah sebelum beliau mendirikan NU, maka bahwa orang hidup itu perlu kumpul istimewa, ta'aruf, akhlak, organisasi perlu kemudian akhlak. juga tapi harus ada itihad ya, Bersatu, kumpul tapi kalau ndak ada persatuan kepercuma. Tapi juga harus walas asih, ta'aluf alif itu kan walas asih. Karena di dalam Islam ini kalau ulama yang kita sebut kemarin itu aliman, abidan, zahidan, ya ariful masolih, komitmen kerakyatan, artinya bahwa kalau kiai itu mesti
apa bahasa keren empati ya, punya rasa welas asih yang sangat kuat terhadap pengikutnya lah, kayak Nabi ya harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim itu. Jadi sangat tidak rela kalau umatnya dalam keadaan sulit. Lah hari ini dalam konteks inilah yang kadang saya berpikir sekarang yang bangkit kan ulamanya. Tapi pengikutnya belum bangkit. Jadi kiainya mau pilih mengkilat, itu umat NU gegere yang panjat kilap. Kali anu batuke ya ngapunten. Sekarang itu saya sebut yang bangkit kan baru ulamanya. Nggih. Makanya Nahdlatul Ulama itu Nahdlatul Ummah, memang kebangkitan ulama itu umatnya. Kalau yang bangkit baru ulamanya, umatnya tidak bangkit. Itu di Indonesia ini menurut catatan penelitian kan masih 58% kemiskinan. Nggih. Jadi 58% catatan yang dibenarkan BPS orang Islam, bukan hanya orang Indonesia yang mayoritas Islam berarti NU ya mayoritas itu sehari makan tidak sampai 22.000, itu sebenarnya miskin. Entah sekali, 2 kali, 3 kali tidak sampai 22.000, itu jumlahnya 58%, sama hampir 90 juta. Harusnya dengan, dan saya yakin itu mayoritas NU itu. harusnya dengan konsep Islam yang ada zakat mal dan juga fitrah itu sudah teratasi secara bertahun-tahun, bisa terangkat salah satu gimana? Satu itu, dua ulama dulu itu komitmen seperti itu kuat, bisa diketahui. Kiai dulu itu misalnya satu contoh ya. Nah, kiai ini ngingu wedhus, itu santrinya kan diminta ngingu PT. Ternyata dalam konteks kalau keluar dari pesantren itu dia rezekinya bisa. Tapi kiai itu kan apa ya, arif lah, kecerdasan spiritualnya kuat. Tapi kalau santri itu akhirnya lebih penting ngurusi PT daripada ngaji nih. Sembahyang subuh. Makanya kiai manapun ya dulu bahwa kiai santri ini khatan alfiyah penting, tapi membangunkan sembahyang subuh tetap lebih penting daripada alfiyah. Maka ketika santri ini banyak kasus malah ngurusi PT lali ngaji nih, maka PT kan disembelih sama kiainya. Terus dikandani cah gue bengi mayoran selamatan lah. Lah santri singgalan PT itu mikir, wah ini nggak PT ku. Terus dia setelah marisa takok, terus kiai ner bendongo, ya kiai niki lek PT ku lo duduk iku PT Gusti Allah. Karena maksudnya kiai biar nggak ngurusi PT saja. Lah tapi wong jenenge santri iki sing nakal ya akeh. Akhirnya santri sing kelangan PT tadi itu diprovokatori lah. Pak Kiai punya wedhus. Lah apa? Balas dendam. Lah ya akhirnya apa? Dipilih lah jarak 2 minggu, dipilih wedhus Kiai paling gede itu. Dijumlah bareng-bareng dimasak. Nah asar Kiai ini disowani Pak Kiai nanti malam konco-konco badhe mayoran. Pak Kiai diminta untuk doa. Kiai ini mikir, wah ini gak wedhus. Bapak wedhus e gak ono sitok. Kok kepalanya persis. Dia terus akhirnya malam mari ndonga Kiai ini takon dhisik, "Cah, iki lek wedhusku." Jawabe Kiai itu santri kompak kaya kur itu. Sanes Pak Kiai niki wedhuse Gusti Allah. Lah Kiai ndak kalah. Iya, tapi aja milih sing gede to. Nah itu sebenarnya kisah-kisah real bahwa Kiai itu punya komitmen agar santri keluar itu ekonominya juga terjamin. Jadi ya semasa itu tiap pon itu masih menumpak dodol kuda, beliau kan dodol apa nih ke pasar itu memberi contoh beliau ini bahwa hidup itu ya yang ngaji tapi urusan pekerjaan ya tetap pekerjaan. Oh ya Kanjeng Nabi kan juga pedagang. Sebab dalam sebuah kesempatan saya mendapatkan dawuh beliau dalam ada sebuah tulisan. Bab kalau ngurus NU itu ekonominya tidak kuat, itu yang membuat tidak ikhlas ngurus NU. Atau NU-nya jadi korban lah kira begitu. Maka ekonominya harus kuat.
Soal akeh didi urusan lain lah, harus ikhtiar ekonomi. Makanya contoh kiai dulu bahwa duwe wedhus terus santrinya punya PT itu betapa kiai dulu sangat memperhatikan ekonomi si santrinya itu. Tidak gitu. harus besar, yang penting cukup nggih, Mas. Nggih, ya memang ya cukup untuk beli rumah 5 haji umroh ya, memang begitu cukup. Nah, kata cukup itu kan lebih luas sebenarnya, bukan banyak. Memang di Quran juga rezeki tidak harus banyak, rezeki kan halal. Sampai sekarang kan banyak ya rizqon halalan thayyiban kasiron wasian, dibuang kasiron wasian, ndak ada dasarnya. Nah, saya cukup rizqon halalan thayyiban kafian. Cukup. Ya cukup anak 5 ya gaji kabeh sekolahne kabeh. Akeh enggak cukup untuk apa gitu loh. Bahasa Nabi itu khairur rizqi ma yakfi. Jadi beliau memberikan dasar di Qanun Asasi ini ada beberapa, kalau saat kita kumpul itu harus ada akhlaknya gitu. Saat sudah akhlak harus ada persatuan dan kesatuan. Iya, tapi ya itu ta'aluf tadi. Dan harus ada kasih sayangnya di dalam. Nah, setelah itu makanya belum nyebut yatullah ma'al jamaah itu. Hadis bahwa pertolongan Allah itu kalau kita bersatu. Makanya itulah yang kita Ahmad Siti merumuskan ukhuwah itu. Akhirnya ukhuwah basyariah, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah itu diambil dari 47 pasal Mitsaqu Madinah, negara Madinah itu. Sebenarnya di situ. Makanya fa idza syaddas-sadu minhum ihtatafat syaiton. Kalau tidak bersatu itu ada hadis ya, ibarat kambing akan disergap oleh harimau. Ya, jadi memang harus bersatu itu. Nah, persatuan itulah yang dulu di zaman Hadratus Syekh menurut saya mudah, karena hampir semua tokoh NU murid beliau, santri beliau, kitabnya podo, gurune podo, gayane podo. Nah, sekarang mulai banyak pemimpin NU yang satu bukan dari pesantren semua, dua kitabnya wis beda. Terus kemudian setelah ada pilihan langsung ini ujian berat menurut saya untuk menjaga ukhuwah dan ittihad dan ta'aluf tadi menjadi berat, karena pilihan langsung ini suara kiai yang wali dan suara mbok bakul jamu kan podo, tukang ngarit podo. Ya, akhirnya NU menjadi rebutan. Walaupun ini bukan partai politik, kan punya kekuatan politik. Maka menjelang pemilu, menjelang pilpres, menjelang pilgub laris ya, banyaklah calon-calon datang pada kiai-kiai. Bisa jadikan gini, misalnya di pengurus PC-nya keluar, terus MWC-nya keluar barengan ya, dan itu kan juga bermasalah di persatuan dan kesatuannya juga kan perlu dikaji. Satu itu yang lebih sedih sebenarnya, penelitian politik. Jadi kiai santri yang ikut pilihan kiainya itu tidak lebih dari 10%, 15%. Betul. Ditakoni sampean ndak padha fatwa kiai ku oleh aku ora oleh. Itu makanya saya setuju pilihan itu ndak usah langsung. Sekarang biaya banyak juga, permusuhan di bawah paling tinggi harus dikembalikan, biar presiden pilih MPR, milih partai aja. Sekarang risiko ini, sekarang lihat aja pilihan langsung itu, saya kemarin dapat tadi laporan dari wali kota Surabaya malian. Jadi di kecamatan itu waduh atur gak karu-karuan tuh. Pokoknya saya sing duwe duit betul aja. Sing duwe duit itu ukurannya di kecamatan itu jual beli ndak karu-karuan. Betul. Itu termasuk kita yang dapat ya waktu itu. Iya jari ini arek-arek kapan 5 tahun sekali kan riyoyo. Kalau gak ngitung lagi cukup takal kok gak cukup. Jadi jual beli suara kayak terlalu mahal, efeknya juga akan berpengaruh. Yang paling kita sedihkan adalah moral masyarakat rusak dan akhlak itu. Karena nanti tugasnya ulama, Mbak. Ya, ulamanya juga terganggu, kayak Imam Ghazali sering menyebut ulama su itu kan. Kadang-kadang dalam hati saya kadang kurang setuju dengan istilah ulama, kok ulama elek. Padahal ulama elek kan sebut aja bukan ulama, tapi Imam Ghazali masih sebut ulama su. Ulama tapi ulama su kan begitu. Nah,
hari ini saya khawatir juga di internal kita sendiri bisa-bisa ulama mungkin saat itu di zaman Mbak Yai Imam Ghazali juga sama Mbak Yai, makanya Mbak Yai Imam Ghazali juga secara literasi sudah mengatakan itu. Satu itu zaman Imam Al-Asy'ari kan juga begitu. Nanti Imam Al-Maturidi ketika beliau akhirnya kembali pada Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, yang juga nanti disebut kayak Syekh Asy'ari ya, harus tetap Ahlus Sunnah Jamaah tempat itu, sebenarnya kan dulu orang sudah mulai ya tunyo. Berarti di era sekarang Mbak Yai, di era demokrasi itu yang Mbak Hasyim beliau pun dawuh tentang persatuan untuk organisasi ini juga jadi ya, kuncinya akhirnya nanti di belakang beliau memang pokoknya neng ono iku harus cinta ilmu dan bersatu, itu aja. Ya, bab kalau itu sudah dilakukan pengurus NU, lain-lainnya itu kan ngikuti aja. Karena dari ilmu kata derajat. Bersatu itu artinya satu komando nggak teman-teman? Ya lek pemilu ndak bisa. Nggih. Dan itu yang membuat ruwet NU karena politik menurut saya. Atau dipisahkan ngoten nggih, mboten saja Mbak. Begini, memang kalau saya berpikir yang esensi siasah itu memang kalau diterjemahkan politik, di kamus bahasa Arab politik, di Quran kata siasah ndak ada. Karena apa? Karena kekuasaan milik Allah kan diperebutkan. Kualat itu. Walillahi ma fis samawati lahul mulku walul hamd. Nah, bagaimana orang bicara politik Islam? Makanya dia pakai mesti babul imamah. Jadi objek kajian politik Islam itu sebenarnya imamah. Imamah ya, bukan kepemimpinan Rasulullah, termasuk kepemimpinan sahabat 4 itu, Khulafaur Rasyidin. Jadi kajian-kajian politik Islam itu di situ. Maka sebenarnya itu nama aja politik, tapi imamah Rasulullah, imamah kepemimpinan sahabat 4. Nah itulah makanya kalau mengapa di Quran tidak ada kata politik. Kalau orang menemukan kata politik Quran, saya berarti bayar 10.000 triliun. Betapa politik tidak penting. Yang penting itu kawin gitu. Jadi bab kata kawin itu kan diantara hukum yang paling detil kan kawin. Sampai mau melamar aja kan, melamar terang-terangan apa kinayah itu ada. Sampai nanti wali ya, siapa tentu urutannya soal warisan 1/3, 2/3 itu rinci. Makanya hukum Islam itu misalnya 100, itu yang 2/3 menyangkut perkawinan. Hukum politik hampir ya kepemimpinan imamah itu tidak banyak. Karena memang maka yang orang kalau oleh kayak kitab-kitab misalnya 8 jilid itu yang urusan perkawinan bisa separuh sendiri 4 jilid. Karena ribet memang itu. Ya, tapi yang sedih sekarang orang mulai tidak kawin. Di Cina itu orang semangat kawin tinggal 40%. Jepang yang sama lebih rendah lagi. Sampai nikah itu kan dibantu oleh negara. Iya, tapi tetap tidak mau kawin. Singapura, Taiwan. Ya, makanya penduduk terbanyak sekarang bukan Cina, India. Maka Cina sedang kelabakan tentang SDM karena tidak sampai 1%. Ya memang kawin itu ribet bener. Golek bojo nggak cerewet santunya kan tidak ada. Mulai Amerika sampai Amerika. Kalau pada sisip tentang bojo menang ya ya didengarkan itu tadi. Pendengar yang baik. Mendengar yang baik itu aja sudah. Lah istri itu kalau marah kayak bal-balan, selalu ada perpanjangan waktu. Sudah injury time, perpanjangan lagi. Perpanjangan waktu kalau bal-balan hanya 2 kali 15 menit. Lah istri kita oleh sawulan eling kelakuan kita ndak bener. Wow. Lah itulah langsung dengarkan Allah Subhanahu. Ini luar biasa. Dari persatuan dan kesatuan itu kan yang keempat itu kasih sayang. Ya itu yang menjadi dasar mengapa NU harus didirikan. Dari 4 itu nanti tujuan akhirnya tadi hubul ulum wal ittihad 2. Itu kan dasar-dasar mengapa harus ada organisasi NU gitu loh. Dan nanti kan harus tetap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kita singkat aswaja itu. Yang kadang diplesetkan azwaja.
Ya memang yang menarik di Quran itu ya bicara azwaja. Zaujun itu kan kalau di kamus kan suami, zaujah istri. Tapi di Quran kata zaujah enggak ada. Kata Nabi Adam minta istri kan wa khawamina zaujah bukan zaujatah. Nek jamak ada azwaja memang. Tapi kata zaujah di Quran enggak ada. Maka terjemahan yang betul menurut saya zaujun itu pasangan. Jadi suami istri itu benar imbang. Bisa ngimbangi. Tidak ngimbangi apa ya ngimbang ya apalah saling mengimbangi. Kan namanya Mbak ya itu ganda campuran jadi ya memang harus saling kalau satunya bertahan, satunya nyerang, satunya jadi harus begitu. Kayak akhirnya bertahan itu. Ya tapi wong lanang kan mesti kalah. Nggih. Karena ning dukur iki mesti kalah. Sekali-kali ning iso. Jadi artinya memang dalam bait apapun memang kasih sayang yang di Iya, sebenarnya kalau kasih sayang itu kita beri makna yang lebih real kan rahmatan lil alamin. Dan itulah Islam. Saya sering mengingatkan ya, kita lah. Lek salimah selamat aslama kan menyelamatkan. Jadi muslim itu yang menyelamatkan, seperti merahmati. Siapa yang dirahmati? Lil alamin. Bukan lil muslimin. Rahmatan kan sayang. Seluruhnya berarti. Nggih, jadi binatang pun harus kita selamatkan, kita rahmati. Maka kita menjadi prihatin kalau ada tokoh Islam yang bukan rahmatan lil alamin tapi marahtan lil alamin. Kan banyak pidato marah-marah. Lawani banser kayaknya. Kayaknya itu ada masalah di rumah, dikeluarkan di podium, Mbak Yai. Oh ya dia. Lagi akhirnya dilawan di banser-banser. Tapi saya setuju kayak kasus di Surabaya kemarin di mana masjid. Banser itu bagus loh menurut saya. Kan gak polisi, gak tentara, dia mendamain hakim sendiri. Tapi kan digodok ke sana kemari. Iya, itulah. Iya. Sekarang itu nggak enaknya itu goreng ke sana sini. Terus di medsos itu dipotong. Saya apresiasi, saya juga sering ingatkan teman-teman Ansor, Banser. Jadi jangan main hakim sendiri. Ya sudah, kemarin juga bawa polisi, tentara bahkan kesepakatan. Itu berarti bukan main hakim sendiri, main hakim bareng-bareng itu, Mbak. Dan sudah benar. Nggih. Cuma ya itulah medsos itu ya. 70% hoak itu yang kadang. Tapi biarlah. Ya, becik ke titik lo ketor. Padahal secara klarifikasi sudah benar. Banser sudah melayangkan, sudah ta'aruf juga, sudah ke tabayun juga sebelumnya. Iya memang kalau di NU kan An-Nisa 59 dipegangi betul ya. Ati Allah tu Rasul ulil amri. Maka ditulah anak Banser kalau diingatkan tidak boleh main hakamnya, ada ulul amri, ada pemerintah. Yang repot kan banyak kelompok Islam di luar NU yang Allah Rasul, tapi ulul amri enggak kan enggak bisa. Kayak ngatur riyo dewi menurut saya, poso dewi itu menurut saya enggak boleh itu. Itu korupsi ayat itu menurut saya. Mereka tidak menghargai. Itu Quran nih. Ati Allah tu Rasul wawu ini wawu ataf itu. Bukan wawu kawin, wawu kan au. 2 atau 3 atau 4. Nah ini wawu ini dan. Ya memang ati ulil amri itu syaratnya tidak maksiat ya la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Nah ini demi ukhuwah. Makanya kalau kita kembali pada kaidah fikih kan idza haramal qadhi indal khilaf. Kalau pemerintah ngambil keputusan tidak boleh ada perbedaan lagi. Kayak poso kemarin, Selasa harus Selasa semua menurut saya. Makanya juga ada hukmul qadhiyah wa khilaf. Ya. Keputusan pemerintah menghilangkan perbedaan. Benar ru'yah hisab, bukan urusan hisab lagi, bukan ru'yah lagi kalau ke Quran. Lah enggak ikut pemerintah kan sama dengan menghilangkan korupsi satu kalimat satu enggak bisa itu. Nah inilah literasi, lagi-lagi literasi menurut saya. Kementerian Agama mestinya ngejak mereka termasuk yang aneh lagi poso kemis wis poso ini. Ada yang lebih duluan. Ya itu gunung itu terus
hitungan apa kok dek malam Kemis wis kurang seminggu. wis itu dasarnya apa ndak bisa itu. Kalau yang cepet-cepet itu ikut Imam Valentino Rossi Mbak. Jadi cowok. Pantaran ya. Pengen kan ngenteni bulan iku nyusul paling. Boleh gak ngenteni teko. Ya pemerintah menurut saya Menteri Agama harus turun itu mereka. Iya. Ya termasuk pada teman Muhammadiyah harus diajak bareng-bareng gimana. Ya aja kita mau apa ya memang kalau kembali pada hadis kan ya diruyah dulu. Ukuran kitab hisab memang di internal NU ya 6 kitab itu kan tidak sama ya. Ya Radul Muhtar, Badul Misal termasuk Sulam Nayiran tidak sama. Ya karena tidak sama Kanjeng Nabi betul ya delok ning lapangan gitu loh. Tapi apapun terakhir itu tetap kembali pada pemerintah. Kadang-kadang memang untuk kelompok-kelompok itu sudah sepakat untuk tidak sepakat. Jadi ya memang kadang-kadang angel tuturan. Atos no. Angel. Temen. Wis angel tuturannya angel. Jadi memang luar biasa. Jadi sebenarnya di NU juga sudah ada dasar-dasar dari Qanun Asasi yang memang harus dipelajari bagi pengurus, yang wajib sebenarnya kalau pengurus tahu. Ya esensi NU ya ini. Satu Paham. cinta ilmu itu mutlak. Okay. Jadi Kiai Hasyim Asy'ari itu mendirikan NU bukan urusan tadi bupati, tadi presiden, juga gubernur, tidak. Urusan ilmu. Setelah itu monggo silakan, tapi tidak boleh melupakan, mendahulukan, mengarus utamakan ilmu dan ukhuwah ittihad tadi sebenarnya. Ya itulah yang kurang sekarang tidak nampak lah menurut saya, yang memang harus menjadi pikiran bersama. Ya, dibaca berulang-ulang. Kalau perlu semua pengurus NU harus hafal Qanun Asasi. Betul. Mestinya itu. Termasuk bagaimana penjelasannya. Tidak salah misalnya kalau di Qanun Asasi itu kan hanya terjemahan itu di anggaran dasar itu kan ndukure Qanun Asasi mulai diterjemahkan oleh Gus Mus itu. Tapi menurut saya tidak hanya terjemah tapi disyarah oleh tim PBNU, para ulama terutama yang sepuh-sepuh, terutama kalau masih ada kiai yang santri langsung Kiai Hasyim Asy'ari misalnya, itu disyarah betul. Ini loh beliau dulu ingin mendirikan itu sebenarnya tujuan utamanya ini. Dan itulah yang hari ini tidak terabaikan lah menurut saya. Apalagi kalau betul penelitian Unisma kemarin yang kemarin dengan Gus Kikin kan seminar tentang Hadratus Syekh di Unisma. Jadi penelitian Unisma itu anak kiai yang jadi profesor. Misalnya 100 itu yang jadi profesor atau sarjana lah, itu bisa 90. Sing dadi kiai si Toto. Jadi sekarang itu anak NU yang doktor profesor lebih banyak daripada anak kiai yang ingin jadi kiai. Jadi kiai, oke. Itu sebenarnya menurut saya realitas yang cukup mengerikan. Maka saya rapat di PBNU kemarin. Sekarang ketua BPSDM-nya kan saya untuk anak-anak yang mau masuk kampus-kampus. Saya usul pada pimpinan di wilayah yang jadi anak NU yang jadi dokter, yang jadi profesor dokter banyak. Justru hari ini yang kekurangan ulama yang iso maca kitab itu. Menjaga ilmu. Nggih, saya makanya kembali pada Hadratus Syekh, bagaimana kalau NU cari anak-anak pesantren, ustadz-ustadz yang tafakuh fiddin itu ya disantuni. Betul. Ya, supaya mereka lebih tambah semangat. Terus berapa kali ada pertemuan di wilayah suruh basul masail misalnya. Ada sebagian di daerah saya itu Mbak. Itu ahli kitab, ahli basul, keluar pesantren jadi kuli panggul di pasar. Ya, itulah. Karena begini katanya, Mas, masyarakat itu nggak tahu ahli fikih, ahli wahab, ahli kitab ini kitab itu nggak tahu. Yang taunya masyarakat itu kalau suaranya enak, kalau tahlil bisa mimpin, kalau tiba bisa suaranya indah, itu masyarakat takjub. Tapi masyarakat nggak pernah tanya
fikih dan tanya tentang masalah-masalah hukum fikih. Yang sering tanya itu malah ke kiai itu kalau PT-nya hilang, motornya hilang, bojone gak balik. pasar sepi. Iya, realitas yang ada itu harus dibaca, kadang sebaliknya menurut saya. Kayak kemarin saya ngaji di Bojonegoro itu di Ngeraut desa. Saya kaget juga justru kiai yang jauh dari kota tuh, bahwa istighosah gede-gedean misalnya itu kan sekarang masih sholawat besar semua di mana-mana ya. Habib Syekh sudah menjamur di mana-mana seneng. Tapi kiai itu malah menyampaikan kepada saya, nggih kula seneng tapi niku kula kuwatir mempercepat datangnya kiamat gitu. Karena ada hadis min asratis syaah ya taduna video orang berlebih bermewah-mewah dalam doa. Apakah kiai itu melihat seperti Allah alam, termasuk menjamurnya pondok tafid. Itu kan sudah diramal oleh itu sampai di sekarang di desa-desa. Nah itulah apa tapi tidak ngerti isinya Quran. Kadang-kadang acara itu lebih besar benderanya daripada akhlaknya, Pak. Nah itulah saya kaget juga kiai yang jauh dari kota justru saya mengamati seperti itu. Sama dengan ketika 100 tahun 1 abad NU kemarin saya ngaji di desa mana, kiai NU dia tidak hanya jadi pengurus rendah tapi memang kiai ya. Tak kula jenengan nggih kiai tasih NU wakil Rasul ya. Lah nggih toh niku kan 100 tahun niku kan hadis Nabi bahwa fikuli roksi mi'ati sanatin man yujaddidulah hadina. Memang hadis Nabi tiap 100 tahun itu Allah menurunkan mujaddid. Nah wingi kalau ting 100 tahun niku mujaddid sinten kok mboten ketok. Di kalangan NU sekarang yang betul mujaddid yang ahli kitab sinten mboten ketok. Niku malah kok mboten dibahas ngoten. Nah wallahu a'lam bishawab. Artinya memang perlu koyo Kanjeng Nabi sebelum jadi Nabi kan tahanus di Gua Hira. Atau Imam Ghazali itu sekali-kali ulama itu uzlah ya menyendiri, berpikir, tafakur. Tidak bendino urusan pengajian tapi boleh amplop tapi tidak uzlah dari masalah. Lagi justru itu untuk menyelesaikan masalah harus keluar melihat sesuatu. Kalau terlalu dekat kan nggak esok dari jauh. Makanya ketika kiai dari Ngeraum Jonegoro mengingatkan saya juga kaget, masya Allah ini orang ini wis ingkisyaf lah menurut saya bisa melihat seperti karena beliau memandangnya itu kan dari sudut pandang yang karena melihat dari jauh kan lebih jelas. Nah, kita jadi pengurus melihat persoalan kita kalau karena terlalu dekat kan nggak gitu kan dari jauh. Makanya Imam Ghazali sebut usulah itu. Jadi sekali ada usulah. Imam Ghazali ngarang itu kan 12 tahun. Itu setelah jadi rektor malah mengundurkan diri di Nitobia. Terus 4 tahun di Menara Masjid Damaskus, 4 tahun Makkah Madinah, 3 tahun lah 11 lah di Masjidil Aqsa. Kan kalau itu kan beliau kan bawa bekal berapa terus itu udah keluar misalnya berapa hari udah keluar hanya mau kita jadilah Ihya Ulumuddin itu pun luar biasa. Itu pun sulit diterima pada era itu gimana? Iya, Imam Ghazali itu kan setelah di Khurasan di Nitobia jadi rektor menggantikan gurunya Imam Haromen kan terkenal hebat terus dipanggil Khalifah siapa Al-Ma'mud siapa ya. Kemudian menjadi rektor di Baghdad itu. Tapi orang tahun kan mundur melihat setelah dekat pejabat dia itu hati ini tidak bening, tidak resi. Istrinya dipulangkan ke Tusia, terus beliau menyendiri. Di samping itu beliau juga sedih ketika orang sudah saling mengkafirkan. Bahkan ada beda pendapat bunuh dulu Al-Ma'mun itu Al-Asy'ari bareng kan mau dibunuh itu karena beda pendapat dengan khalifah itu. Maka Imam Ghazali akhirnya menyendiri terus itulah yang fenomenal sampai sekarang. Luar biasa artinya bahwa fikih itu fikih tapi harus dimix oleh hati lagi-lagi tasawuf itu kan fikih tapi harus dimix dengan harus kuat tasawufnya. Ya memang di kalangan kita memang mestinya ada kayak kita ini
Iya tadi tidak bendino ngaji. Nggih. Tapi sekali lagi ya perlu entah di sana kan banyak orang tak lihat di Sunan Prapen itu kan ciciknya Sunan Giri ya. Itu orang kalau golek semedi apa tekung itu kan di Sunan Prapen itu yang baratnya ke barat 200 meter dari Sunan Giri itu berhari-hari. Itu kadang-kadang kita perlu begitu teman. Nggih. Kita. Biar juga menenangkan nggih. Lah itulah yang membuat Kiai Hasyim Asy'ari tidak mau keluar dari pesantren kan itu. Oh. Beliau memang semua keputusan beliau kan malah tidak pernah jadi melihat langsung. Kayak sumumbu tadi Kiai Hasyim Asy'ari. Kata jenengan itu kalau terlalu dekatan mboten. Iya, mulai terlalu dekat kayak gak roh, gak ketok segalanya dari jauh. Makanya itulah istilahnya Kanjeng Nabi tahanus terus turun diangkat jadi nabi itu kan kadang seminggu 2 minggu kadang sebulan munggah tunggu Hira. Itu menurut saya cara-cara bagaimana bisa melihat realitas yang sebenarnya Dan sudah diajarkan gimana? Tinggal mencontoh saja. Ya sebenarnya torekot, tapi saya lihat torekot sekarang itu gupuh ngurusi organisasinya daripada ngurusi kebersihan hatinya. Torik lah ini jalan-jalan. Bangun torikot. Lagi kalau torekot gupuh dukung proyek capres ke sana kemari. Niki tidak terasa akhir waktu kita baca di akhir kalimah dari Qonun Asasi dari Mbak Hasyim Asy'ari dari Hadratus Syekh niki napa yang bisa dibaca di akhir daripada kitab beliau Mbak Yai? Iya, di akhir beliau itu bicara tahun. Di sebelum doa terakhir beliau itu fata'awun waladhi alaihi matarun idhamil umam. Jadi inti umam itu kejamak ummah itu tolong menolong. Jadi kalimat yang disebut terakhir di situ adalah yang paling pokok adalah ta'awun. Ta'awun itu berarti ya mengingatkan kita bahwa Islam ini rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu menurut beliau saya yakin adalah kesalahan sosial. Jadi bukan kesalahan pribadi. Tapi di kalangan NU hari ini yang dikuatkan seringat kesalahan pribadi. Padahal kesalahan sosial. Saya ingat hadis Nabi, anak wong bedino sholat bangun malam, poso sholat bangun malam, tapi kesulitan tetangganya tidak pernah direken. Ini laporan Kanjeng Nabi tonggo kula masya Allah bedino poso bangun malam, tapi tidak ada empati ya, rasa walas asih, tidak mau tahu dari tetangganya. Apa zaman Nabi orang itu haram masuk surga. Jadi Islam itu bukan kesalahan pribadi, itu mewujud kesalahan sosial. Nah sekarang enggak, kiainya 2 bulan sekali umrah 2 Rasulullah, itu kiai goblok menurut saya. Iya, lalu tonggone ndak iso mangan di 2 uang untuk umrah, berikan tonggone gak iso mangan kan lebih baik. Loh saya mementingkan harus keras. Mementingkan doa. Tapi yang ngomongin ini bodoh kawan nih saya. Loh iya. Masa orang bulan umrah dengan bangga dikirim saya sedang di Mekah, lihat tonggo merasa mangan kejaran di dapur Kanjeng Nabi haram masuk surga. Bala boleh umrah berkali-kali, tapi kalau inilah rahmatal ta'awun itu intinya rahmatal lil alamin. Kalau sosialnya sudah teratasi dengan baik. Lah iyalah, boleh tonggomu gak iso mangan. Masih akeh kaya ngono. Nggih klambine compang samping. Nggih kasihan seperti itu. Kapan saya ke Nganjuk? Yai, saya baru umrah mampir Amerika. Wow. Kiai, ini penting umrah di Amerika. Niki yang penting intinya saling mengingatkan. Itu tahun terakhir itu di sini rahmatal lil alamin, bahwa di NU itu harus itulah ya'riful masalih, komitmen terhadap orang-orang kecil. Kayak Nabi Sulaiman lewat lubang semut, kan intinya itu. Terus kepala semut wedok pidato minggiro mleboleng, Nabi Sulaiman lewat, mereka kalau nginjak kita tidak terasa. Nabi Sulaiman kan guyu, fataba sama dohikan. Artinya Nabi Sulaiman krungu ngomongnya wong cili semut. Nah kita sekarang kan tidak dengar sama sekali ngomongnya orang kecil. Ada budak ya. Artinya Qonun Asasi itu mempelajari kita untuk organisasi NU ini sebenarnya ditata sedemikian rupa untuk menambah akhlak dan juga adab bagi organisasi dan juga kemanusiaan gitu ya.
Ya memang NU itu sekali lagi Nahdlatul Ulama untuk yang bangkit tidak hanya ulama, umatnya harus bangkit. Harus bangkit. Dan sekarang sudah bangkit ulamanya, tapi umatnya belum bangkit. Itu adalah PR besar menurut saya. Makanya ini kita terima kasih Nggih, ilmu sami-sami. yang diberikan. Sehat. Ini semoga Amin, kita sehat terus. sehat juga Mbak Yai. Amin. Pokoknya seluruh pemirsa tonton terus Kilatan Podcast ini untuk menambah khazanah keilmuan kita. Kita ketemu lagi besok di Kilatan Podcast Ngaji Kitab Turos Ulama Nusantara. Yes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.